Ala Rasulillah Nabi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pada hari ini kita akan membaca satu hadis yang mungkin kita belum pernah dengar. Ya, tapi itu aturan itu rupanya ada. Saking detailnya Islam ya bikin aturan, apa saja diatur. Itu tuh ciri-ciri agama modern itu. Kalau yang tidak modern mau tanya ini nggak ada aturan, ini nggak ada aturan. Gimana ini? Indonesia ini kerjasama dengan Saudi dalam bidang pendidikan dan budaya. Dulu di awal-awal ijazah disamakan sesuai perjanjian. Belakangan ada sertifikasi tidak disamakan. Katanya belum ada aturannya untuk kerjasama luar negeri. Gimana ini negara ini? Kacau sekali. Jadi para mahasiswa yang lulus itu tidak terurus. Mereka mau meneruskan S2, S3 tidak bisa. Karena ijazahnya tidak diakui. Padahal ijazah dia diakui di luar negeri. Di dalam negeri sendiri tidak diakui. Di mana perguruan tinggi Saudi itu ada di Indonesia, tidak diakui ijazahnya. Satu hal yang aneh sekali. Ya, yang modern itu semuanya sudah ada aturannya. Ini tidak disiapkan aturan. Begitu aturan turun, ntar aturan turunannya belum turun. Nunggu aturan turunan itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ya, menunggu kesadaran menteri. Tapi Islam ini apa yang tidak diatur? Mau buang air kecil, buang air besar saja diatur. Ya, orang mau hubungan, setelah hubungan suami istri diatur, semuanya ada aturannya. Saking dahsyatnya tuh agama. Ini kali ini kita di hadis tentang menjual pohon korma. Ya, ini memang di kita kan tidak ada. Ya, tapi dasar-dasarnya itu kita bisa ambil. Ya. Jadi ini hadisnya dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara. Barang siapa melakukan jual beli pohon korma setelah dikawinkan. Jadi rupanya korma itu, pohon korma itu ada laki ada perempuan ya. Jadi ada dikawinkan. Fathamratuha lil bai'i. Maka buah-buahannya milik yang menjual. Ya, alladzi ba'aha, yang menjualnya. Illa ayyashtarital mubta'u, kecuali orang yang beli dia mengajukan syarat. Saya mau beli korma ini, ya sudah dikawinkan, belum dikawinkan, pokoknya buahnya untuk saya akan beli. Ya, apa ini hikmahnya? Hikmahnya itu mengawinkan pohon korma itu satu hal yang membutuhkan keahlian tersendiri. Ya, itu hikmahnya. Jadi orang mau jual korma, pohon korma, ya. Saya jual nih pohon korma, silakan kalau mau diambil ya silakan pohonnya, ya dipindahkan. Jadi kalau tetap di situ, tetap di kebun dia, ya pohon korma milik orang yang membelinya. Nanti kan ada apa namanya? Ada kesepakatan. Baik, pohon korma ini milik kamu ya, tapi yang sudah saya kawinkan ini buahnya untuk saya. Karena saya mengawinkannya. Ya. Saya mengawinkannya. Jadi buahnya untuk saya. Nanti kalau sudah dipanen, silakan untuk kamu.
Tapi kalau yang membelinya tidak sepakat, dia bilang enggak, saya mau kamu kawinkan, kamu tidak kawinkan, saya enggak mau lihat. Pokoknya saya bayar itu semua pohon korma jadi milik saya. Jadi pohon korma itu milik dia. Dia boleh memindahkan pohon korma dari tempatnya ke tempat yang lain, atau sesuai kesepakatan tetap pohon korma itu ada di tanah orang yang memilikinya. Ya, dengan perjanjian misalnya, ya saya ada bagian sewa karena ini tanah punya saya. Ya, berapa sewanya ya sesuai kesepakatan. Ya, begitu ya. Jadi itu yang kemudian disebut dengan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebab. Ya, ada tidaknya hukum itu berputar bersama sebab. Ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Tapi kalau sebabnya berbeda, hukumnya akan berbeda. Itu ya. Jadi ada kelonggaran di situ. Ya. Tetap ya sesuai kesepakatan. Nah, tapi memang standarnya ya, yang mengawinkan itu yang dapat buahnya. Ya, macam-macam seperti ini diatur. Misalnya, zakat. Zakatnya apa ini? Bakalnya zakat korma. Zakat korma itu kalau sudah siap untuk dipanen, sudah pokoknya dia akan aman kena angin apa saja aman, nggak akan rontok. Sudah kuat di batangnya. Nanti panitia zakat itu akan mengirim tim appraisal, tim penaksir ya. Jadi ditaksir. Oh, ini ada 10 ton. Ya. Jadi karena ada 10 ton, ya zakatnya 10% ya kan. Tuh. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yang seperempatnya jangan dihitung. Yang seperempatnya jangan dihitung. Untuk apa? Supaya yang punya korma bisa kasih hadiah kanan kiri dari seperempatnya itu. Ya, nanti dihitung, berarti yang dihitung cuma 7,5 ton saja. Dan tim appraisal ini adalah tim profesional yang taksirannya, margin errornya itu kecil. Ya, misalnya ya cuma nggak sampai 1% misalnya. Ya, berarti itu hebat ya. Baik, itu ya tentang jual beli pohon korma. Ya, dibedakan antara yang sudah dikawinkan dan yang belum dikawinkan. Jadi untuk penyerbukannya untuk itu ada namanya talqih. Talqih itu pembuahan. Itu maknanya takbir.